Bab 002. Mobil berhenti di sebuah hotel bertingkat yang nampak sungguh mewah dan berkelas. Zahwa hanya bisa terpaku dengan jantung gila-gilaan di depan lobi. Tangan Zahwa bergetar ketakutan. Bagaimana kalau orang yang ia temui adalah seorang kakek-kakek tua yang menyeramkan? Bagaimana jika dia memperlakukan Zahwa secara kasar? Semua pikiran negatif berkumpul dalam kepala Zahwa membuat napasnya memburu akibat rasa panik. Merwe, sudah sampai. Lalu pesan itu memecahkan lamunan Zahwa, dengan tangan yang basah akibat keringat Zahwa segera membalas. Zahwa, iya om. Aku ke atas sekarang. Perut Zahwa menegang, dia merasa mual akibat ketegangan luar biasa yang ia rasakan sekarang. Kaki Zahwa rasanya bergetar dan agak goyah ketika menapaki lorong hotel yang sunyi senyap. Di setiap langkah yang ia ambil, semakin menggila pula lah detak jantung Zahwa. Tubuhnya mendingin ketika dia tiba di sebuah ruangan dengan nomor 906 di atasnya. Ada beberapa menit bagi Zahwa hanya bisa diam terpaku di depan pintu itu. Memikirkan kembali keputusan gila yang ia ambil ini. Namun, Zahwa menghalau segala akal sehatnya. Dia perlahan memencet bel dengan tangan yang agak tremor, menunggu pintu terbuka dengan perasaan yang tersiksa. Ketika pintu perlahan terbuka, tubuh Jinan membatu dengan napas yang total tertahan tak seberapa lama, seorang pria terlihat di depan matanya. Zahwa tak mampu mengangkat pandangan, alhasil yang ia lakukan adalah menatap melalui kaki yang terbalut celana hitam itu lalu naik ke atas hingga ke meja putih dengan dua kancing teratas yang terbuka terlihat. Melihat dada yang kokoh juga bahu yang bidang itu, Zahwa segera tahu pria ini bukanlah pria berumur yang ia takutkan. Tatapan Zahwa kembali naik, dan saat itulah Zahwa terhuyung ketika menyadari siapa yang ada di hadapannya sekarang. Beruntungnya, pria itu dengan sigap menahan pinggang Zahwa agar tidak terjatuh. Nyawa Zahwa seolah melayang, bola matanya hanya bisa melebar terpaku menatap wajah pria di hadapannya. Mas Wirya. Panggil Zahwa terbata juga tercekat. Mas Wirya, maaf aku salah kamar. Dan ketika akal sehat mulai merasuki otaknya kembali, Zahwa cepat-cepat menjauh dengan gelagapan. Mas Wirya, aku. Kalimat Zahwa terhenti ketika Wirya menarik tangannya untuk masuk ke dalam kamar hingga pintu terkunci otomatis ketika menutup. Kamu tidak salah kamar. Suara berat Wirya memberikan perasaan meremang di tubuh Zahwa. Berbeda dengan Zahwa yang nampak terkejut luar biasa, Wirya masih saja dengan wajah datarnya yang mengintimidasi. Tentu saja dia tak kaget, Zahwa tak habis pikir, kenapa dari sekian juta pria harus Wirya yang ada di hadapannya sekarang? Mengapa bisa suami kakaknya sendiri? Kakak iparnya. Terlebih, Wirya pasti tahu itu Zahwa karena biodata juga foto Zahwa terpampang jelas, tapi mengapa dia tetap memilih Zahwa dan lagi, bagaimana bisa pria ini bermain gila di belakang Renata? Masuk. Kaki Zahwa layaknya jeli ketika dia menurut masuk. Bahkan ruangan mewah dan luas yang sungguh memanjakan mata tak membuatnya terkesima. Zahwa hanya bisa tercengang luar biasa. Mas Wirya kok, Zahwa tak mampu menyelesaikan ucapannya karena lidahnya mendadak keluh, otaknya juga blank seolah konslet. Aku mau pulang. Satu ini gak mungkin. Mas Wirya suaminya Kak Renata, aku enggak. Lagi-lagi kalimat Zahwa terhenti sebab kini Wirya sudah menarik pinggangnya hingga Zahwa jatuh di atas kasur, terduduk tepat di samping pria itu. Kamu sudah menerima penawaran saya, bisik Wirya, menggelitik Zahwa karena jarak mereka yang terlampau dekat. Bola mata Zahwa bergetar akan tatapan mendalam yang Wirya berikan. Jika menatap lebih lama, Zahwa akan takut tersesat di dalamnya. Lagi pula, kamu perlu uang bukan? Diingatkan akan hal tersebut, Zahwa merasakan perasaan tersiksa itu lagi. Keputusasaan itu lagi. Tangannya mengepal menahan tangisan. Kak, kenapa Mas Wirya menawari aku padahal Mas Wirya pasti tahu itu aku? Kenapa Mas Wirya main di belakang Kak Renata?
Wirya tersenyum miring bersamaan dengan tatapannya yang berubah dingin. Aura di sekeliling pria ini nampak gelap sejak lama, makanya Zahwa selalu agak takut ketika melihatnya, tapi sekarang pria ini nampak lebih semakin gelap juga berbahaya. Tubuh Zahwa bergetar kecil karenanya. Dan kamu sendiri, kenapa memainkan aplikasi itu? Jari telunjuk Wirya menelusuri lekuk pipi Zahwa. Bergerak turun dengan begitu perlahan, sentuhan ringan yang berefek luar biasa besar bagi tubuh Zahwa yang menjadi tersentak dan membeku karenanya. Aku perlu uang secepatnya, aku terpaksa, jelas Jinan dengan suara yang semakin bergetar menahan tangis. Saya akan penuhi semua keperluan kamu. Baca kontrak ini lalu tanda tangani. Meski kalut, Zahwa bisa dengan cepat memahami maksud dari tulisan yang tertera di kertas. Intinya, Zahwa harus menjadi Su RB Y Wirya selama 3 bulan. Wirya memang akan membayarnya 4 kali lipat lebih besar dari penawaran di awal dan sisanya Zahwa bebas meminta apapun dan Wirya akan mengabulkan selama kontrak berlangsung dengan syarat, Zahwa harus menuruti semua permintaan Wirya. Satu kata, gila. Zahwa jelas tak tahu apa saja yang akan ia lakukan 3 bulan ke depan, namun Zahwa sudah bisa membayangkan. Seberapa mengerikan itu menilik dari penawaran berani yang Wirya berikan. Sebuah pena sudah ada di tangan Zahwa, dia terdiam lagi, kali ini dengan perasaan kalut yang berkali-kali lipat lebih besar. Penawaran saya tidak datang 2 kali. Zahwa menggigit bibirnya. Dia memejamkan mata sejenak lalu ketika membuka mata, Zahwa menandatangani kertas itu dengan setetes air mata yang jatuh. Pun, ketika Wirya meminta cap sidik jarinya, Zahwa hanya menurut dengan kepala tertunduk. Maafkan aku, Kak, batin Zahwa menjerit tersiksa. Apa yang harus aku lakukan untuk Mas Wirya? Wirya tersenyum miring, tatapannya berubah menyala seketika. Pertama, ini. Dan hal yang tidak Zahwa duga-duga terjadi. Tubuhnya seketika membeku akan perbuatan yang kakak iparnya sendiri lakukan. Jiwa Zahwa seolah pergi dari tubuhnya. Pun ketika Wirya mulai menggerakkan bibirnya, Zahwa lagi dan lagi hanya mampu membisu. Lalu, ketika Wirya semakin berbuat jauh, setetes air mata Zahwa terjatuh lalu diikuti tetes-tetes berikutnya. Zahwa tidak lagi fokus akan segala apapun yang Wirya lakukan. Hatinya retak secara perlahan, begitu menyiksa hingga serpihannya seolah menusuk jantung. Jihan jelas lambat laun segera merasa kewalahan akan perbuatan Wirya yang sepertinya sudah ditutupi oleh kebuntuan otaknya akan Fu yang tidak benar, tapi Zahwa seolah terjerat oleh tali tak kasat mata. Mengekangnya begitu erat hingga rasa-rasanya bergerak 1 senti pun tak mampu. Apa yang Wirya lakukan? Di mana tangan pria itu yang mulai merayap kemana-mana jelas adalah sesuatu yang begitu asing bagi Zahwa yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Wirya sudah merusaknya dengan segala sentuhan terlarang itu. Tapi sialnya, Zahwa sama sekali tak berdaya. Kontrak sudah ia tanda tangani dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi penurut untuk Wirya. Malang sekali hidupmu, Zahwa. Pikirnya. Tubuh Zahwa gemetaran ketika Wirya menjauh. Memang hanya di luaran saja yang Wirya sentuh pun tidak sampai melepas pakaian yang membalut tubuhnya, namun Zahwa sudah merasa kotor sekotor-kotornya sekarang. Enough for today, baby. Bisikan itu seperti datang dari iblis bagi Zahwa. Tangisnya kembali pecah dan kali ini jauh lebih kuat dan keras, namun Wirya sama sekali tidak peduli akan ratapannya itu. Kakak iparnya itu pergi begitu saja. Pagi ini, Zahwa bangun dengan kepala yang pusing luar biasa juga tubuh yang terasa lebih lelah dari biasanya. Matanya kesulitan ia buka karena membengkak akibat sepanjang malam menangis. Ketika Zahwa melihat jam wekernya di atas nakas, Zahwa tersentak kaget lalu berdiri dengan panik. Alhasil, dia terhuyung jatuh karena badannya yang sungguh lemas. Zahwa meringis kesakitan namun tak ada waktu untuk berleha,
Ini sudah jam 8 pagi dan Zahwa belum sama sekali menyiapkan sarapan untuk Dian. Zahwa mandi dengan panik dan ketika melihat tubuhnya, air mata Zahwa terjatuh tanpa sadar. Hatinya sesak, kejadian tadi malam membuat hatinya remuk. Seberapa kuat pun dia menggosok tubuhnya, Zahwa tak mampu menghilangkan rasanya sentuhan itu sebab sudah melekat di dalam kepalanya. Mungkin akan menjadi mimpi buruknya seumur hidup. Zahwa menghela napas, dia mencoba mengendalikan diri lalu mengabaikan meski rasanya percuma karena jawabannya adalah tidak bisa. Tapi karena takut dimarahi Dian, Zahwa cepat-cepat memakai baju. Rambutnya bahkan masih basah ketika Zahwa menuju dapur. Dian sengaja memberhentikan kerja pembantu sejak sang suami meninggal. Sebagai gantinya, Zahwa yang melakukan semua hal tersebut. Zahwa tak bisa ongkang-ongkang kaki saja di rumah mewah ini karena dia bukan lagi siapa-siapa selepas Irwan meninggal. Meski kepalanya pusing, Zahwa mencoba menguatkan diri untuk mempersiapkan sarapan. Sesekali meringis akibat kepalanya yang terasa bergoyang. Oh bagus, bagus, sarapan belum jadi hah. Bentakan tiba-tiba itu membuat Zahwa terlonjak. Dia yang tengah mempersiapkan sandwich berbalik dengan kepala menunduk. Selain ketakutan pada Dian, dia juga tak mau menunjukkan matanya yang membengkak. Maaf ma, aku kesiangan. Enak sekali hidupmu ya. Sudah numpang hidup, ditambah gak tahu diri enak-enakan tidur di rumah orang. Mata Zahwa memanas. Maaf ma, lirihnya. Saya ada rapat pagi ini kamu tahu. Kalau saya telat gara-gara kamu gimana hah? Ada apa sih ma? Sepagi ini kok ribut-ribut? Suara itu membuat Zahwa mengangkat pandangan sejenak, seketika dia menahan napas melihat sang kakak Renata, datang bersama Wirya, sang suami. Zahwa cepat-cepat menunduk kembali, tubuhnya meremang. Tanpa bisa Zahwa kendalikan, kejadian tadi malam berputar lagi di otaknya. Zahwa tidak tahu Wirya datang baru pagi ini ataukah memang dari tadi malam. Pria itu memang acap kali menginap di rumah ini, Zahwa tak mau peduli. Sejak kejadian tadi malam, dia langsung pergi dari Hotel Jalu menangis sejadi-sejadinya hingga tertidur tanpa sadar. Anak ini Ren, telat mempersiapkan sarapan. Enak sekali dia berleha-leha di rumah ini, adu Dian sinis. Renata berdecak. Emang gak tahu diri. Sudah berasa rumah sendiri emang, sahutnya mendelik jengkel pada Zahwa. Cepetin siapin sarapannya. Jangan bengong-bengong aja kayak orang dungu. Sambil menggigit bibir menahan tangis, Zahwa kembali mempersiapkan sarapan yang tadi tertunda. Maaf ya Wirya, kamu harus melihat kejadian ini pagi-pagi. Suara Dian berubah lembut ketika berbicara dengan Wirya, Zahwa bisa dengan jelas sekali mendengarnya. Gak apa-apa, ma, sahut Wirya singkat. Mendengar suara berat itu, Zahwa tanpa sadar meremas piring yang ia sajikan di atas meja. Tanpa berani melihat kemanapun, Zahwa hanya sibuk mempersiapkan sarapan. Sana kamu, usir Renata setelah Zahwa sudah selesai menata piring juga gelas di atas meja. Zahwa mengangguk kecil lalu berlalu dengan air mata yang jatuh menuju kamarnya yang terletak di paling ujung rumah, bekas pembantu yang dulu pernah bekerja. Baru saja Zahwa ingin menutup pintu kamar, pintu dibuka lalu Wirya masuk dan langsung memenjara tubuh Zahwa di balik pintu yang tertutup. Tanpa babi bu pria yang memakai setelan lengkap itu kembali melakukan hal yang tidak seharusnya seperti kemarin. Bola mata Zahwa melebar, dia memberontak sebisanya namun tangan Wirya yang mengukung badannya membuat Zahwa tak bisa kemana-mana. Zahwa panik setengah mati. Sungguh gila Wirya ini, bisa-bisanya dia begini di saat di luar saja ada mertua dan istrinya di luar sana. Mas. Untungnya, Zahwa berhasil mendorong Wirya hingga setidaknya tautan bibir mereka terlepas meski tubuh pria itu masih tidak bergeming tanpa jarak dengannya. Mas Wirya apa-apaan? Jangan gila mas,
bisiknya gemetar, menatap Wirya dengan begitu ketakutan seolah kakak iparnya itu adalah malaikat pencabutan nyawa. Tenang saja, saya sudah bilang izin ke toilet. Wirya balas berbisik. Lepas mas, entar ketahuan mama dan kakak, mohon Zahwa menahan tangis. Gak bakalan, sahut Wirya malahan berbuat lebih jauh. Jangan mas, aku mohon lepasin aku. Entar ketahuan mama dan kakak mas, Jinan memberontak lagi namun pelukan yang Wirya berikan sungguh membuat tubuhnya tak bergerak. Jangan berani-beraninya menolak saya, Zahwa. Kamu lupa kontrak kita. Zahwa tercekat, dia mematung menatap Wirya yang menatap tajam dirinya. Pria yang balutan setelan jas lengkap itu membuat Zahwa merasa kecil. Pria itu terlalu mengintimidasi, Zahwa benar-benar tidak bisa berkutik karenanya. Uang sudah saya transfer, baby. Wirya mengec asterispe leher Zahwa yang masih memiliki tanda merah karena ulahnya. Wirya tersenyum miring melihatnya. Tell me if you want something, okay. Bibir Zahwa masih tertutup rapat pun sampai ketika Wirya memberikan kec asteris pan kilat di B asteris birnya lalu keluar, Zahwa terjatuh duduk total kehilangan energi. Oke. Zahwa baru saja selesai mengurus pembayaran kuliahnya yang tinggal 1 semester lagi. Ada perasaan lega di hatinya karena satu masalah besarnya bisa terselesaikan namun lebih dari itu, hati Zahwa masih saja terasa sesak. Daj perih. Sekarang uang di AM-nya yang biasanya kosong, masih tersisa banyak setelah transferan yang Wirya berikan namun Zahwa bukannya bahagia malahan dia merasa sedih. Demi uang itu, Zahwa harus menjual dirinya. Terlebih lagi, dengan kakak iparnya sendiri. Walaupun Renata bersikap jahat padanya, Zahwa tentu tak mau membalasnya sebab Zahwa menyayangi sang kakak, keluarga yang sungguh berharga di hidupnya walaupun sekarang situasinya tak semanis dulu lagi. Papa, Zahwa kangen. Zahwa pengen kita harmonis kayak dulu lagi, lirih Zahwa menatap menerawang langit melalui jendela kafe dekat kampus yang sekarang ia datangi. Maafin Zahwa papa sudah melakukan hal gila ini. Ting. Denting tanda pesan masuk itu membuat perhatian Zahwa teralih. Notifikasi terlihat akan pesan yang datang dari kontak bertuliskan nama, Mas Wirya. Mas Wirya, di mana kamu? Zahwa merasa cemas seketika, namun meski begitu dia tetap memberikan balasan walaupun dengan merasa terpaksa. Zahwa, aku di kampus mas. Kenapa? Mas Wirya, sarelok, saya jemput. Temani saya makan siang. Zahwa tersentak membaca itu, ada waktu beberapa menit baginya hanya bisa terdiam menatap ruang obrolan itu. Mas Wirya, kirim, Zahwa. Mendapat chat lanjutan yang begitu saja, Jinan seketika merasa ngeri. Dia bisa membayangkan raut dingin juga mengintimidasi wajah Wirya. Zahwa, aku di sini, mas. Zahwa, send location. Terpaksa, Zahwa mengirimkan titik lokasi keberadaan dirinya sekarang. Padahal dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu tapi Zahwa bisa apa? 3 bulan ini, hidupnya akan dikuasai oleh Wirya. Membayangkannya saja sudah membuat mata Zahwa memanas lagi. Tak seberapa lama, mobil mewah nampak terlihat dari tempat Zahwa duduk. Cepat-cepat dia keluar dari kafe karena takut akan Wirya yang mungkin saja marah jika terlalu lama menunggu. Tak ada sepatah kata pun selagi mobil berjalan. Zahwa hanya melirik sekali Wirya lalu memilih menatap keluar jendela. Zahwa tak mampu menatap pria itu terlalu lama atas hal gila apa yang mereka perbuat kemarin. Stan sungguh merasa begitu terhina. Mobil berhenti di sebuah restoran mewah yang sering Zahwa lihat ketika lewat saja, mengagumi penampilan. Luarnya saja yang sungguh luksuri sambil menghayalkan kapan kiranya dia bisa makan di restoran itu malahan sekarang, dia menginjakkan kaki di sini. Namun, dengan rasa senang yang tak sempurna meski Zahwa tetap saja terkagum ketika seorang pelayan berjas formal mengantar mereka menuju suatu tempat yang entah kemana. Zahwa berjalan kikuk.
Dia hanya menggunakan celana jeans dan juga hoodie kebesaran yang sudah biasa ia jadikan outfit ketika akan berkuliah. Sungguh tidak cocok sekali masuk ke dalam restoran mewah ini. Berbeda dengan Wirya yang memang sangat cocok dengan kemewahan meski pakaiannya hanya berupa kemeja navy yang lengannya ia singkap hingga siku. Terlihat sederhana tapi Zahwa tahu sekali harganya tak sesederhana itu. Pelayan membukakan pintu lalu mempersiapkan Zahwa dan Wirya masuk ke dalam ruangan yang ternyata privat sebab hanya ada satu meja dan dua kursi di dalamnya. Ada lilin juga hiasan bunga-bungaan di atas meja. Ya Tuhan, apa untuk makan siang saja harus seberlebihan ini? Mas Wirya enggak makan siang bareng Kak Renata? Zahwa bertanya hati-hati. Dia tidak tahan akan keheningan yang membalut mereka pun juga merasa semakin bersalah kepada sang kakak. Tidak, dia sibuk, jawab Wirya singkat. Dihadapkan dengan Wirya, Zahwa hanya bisa menunduk, tak berani menatap kemana-mana. Ketika bertemu Wirya, Zahwa segera mengalihkan pandangan sebab aura mengintimidasinya membuat Zahwa tak mau. Dekat-dekat namun sekarang dari jarak sedekat ini, Zahwa bisa dengan jelas melihat rupa pria ini. Zahwa tak bisa menampik, Wirya memang luar biasa tampan. Alisnya yang tebal, netra matanya yang hitam pekat, tak lupa hidung mancungnya serta bibir tipisnya yang merah muda alami belum lagi rahang kokoh juga dada bidang dan tubuh tegapnya. Banyak wanita pasti akan dengan sukarela bertekuk lutut untuknya. Kamu apakan duit yang saya beri? Zahwa mengepalkan tangan, posisi ini terlalu dekat baginya belum lagi tangan Wirya kembali berulah selagi berbicara membuatnya tak bisa fokus.